Menurut saya sudah pas, sudah tepat kalau Pak Prabowo tidak ngurusi Mbak Amin Rais. Ganti haluan lah. Saatnya hari ini Pak Prabowo lebih banyak bertemu, bersilaturahmi, mendekati tokoh-tokoh kiai NU dan kiai yang moderat. Jangan terhadap tokoh-tokoh yang suka menggaungkan politik identitas, yang suka menjual agama, yang suka berkoar-koar kampanye di masjid, meneriakkan jihad di masjid. Itu tidak sesuai dengan sikap nasionalisme dan patriotik Pak Prabowo. Itu tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Anies Baswedan lupa, Amin Rais suka bawa sial. Prabowo jadi korban 2 kali. Makanya sekarang Prabowo sudah nggak mau berurusan lagi sama kadrun-kadrun dan juga Pak Amin Rais Nur. Soal rakernas Partai Umatnya sendiri selain deklarasi Capres Anies Baswedan, ya ini nggak aneh ya Lur. Pemberitaan malah lebih banyak soal kasus memalukan di ajang pertemuan tersebut. Ya Partai Umat ini kan sering main-main sama isu agama. Bahkan kata ketua umumnya, ini nyong lupa namanya ya Lur. Yang jelas dia ini menantunya dari Pak Amin Rais. Jadi kata menantunya Pak Amin Rais itu Partai Umat mengusung politik identitas dan bakal melakukan jihad politik di masjid-masjid. Ya ini sebetulnya bahaya banget lah. Soalnya lewat cara kampanye mereka pakai isu politik identitas keislaman dan kampanye di masjid-masjid, ya ini benar-benar bakal memecah belah kerukunan beragama di negara kita. Ya mestinya sih langsung dicegah lah sama DKM masjid. Jangan jadiin tempat ibadah sebagai ajang politik praktis. Ya ini bahaya banget soalnya Nur. Pak Prabowo pasti sangat-sangat bersyukur tidak hadir di Rakernas Partai Umat kemarin. Bagaimana dia mau diam saja waktu Ketua Umum Partai Umat menyatakan mereka mengusung politik identitas. Itu hal yang sekarang ini sangat ditentang. Bukan hanya melanggar undang-undang saja, tetapi juga dalam tradisi Nusantara, apalagi ajaran agama, politik identitas itu menjadi musuh bersama. Pernyataan mengusung politik identitas pasti sangat melukai pribadi Pak Prabowo maupun jabatannya sebagai Menteri Pertahanan atau latar belakangnya sebagai militer. Negara ini perlu diperjuangkan dengan darah dan nyawa. Tapi Mas Ridho Rahmadi dengan entengnya mengatakan akan memperjuangkan politik identitas. Berbagai hal yang melingkupi Pak Amin saya kira menjadi penyebab ketidaksediaan Pak Prabowo hadir. Jangankan hadir, berkomunikasi saja tidak mau. Muncul lagi sampah-sampah negara ini, perusuh-perusuh negara ini. Hah? Kalian itu nggak kapok-kapok ya bikin kegaduhan di negara ini? Hah? Jangan kayak gitu kau. Ya kepada masyarakat, ya Nyai pesan, jangan pernah mendengar kalau ada sampah atau perusuh negara berteriak-teriak mengganggu stabilitas keamanan negara. Jangan dengar ya. Mereka cuma hanya sampah yang mengotori negara ini. Jadi buanglah sampah kepada tempatnya ya. Setelah menyebut 3 nama bakal capres yakni Anies, Gatot Nurmantio, dan Prabowo, Partai Umat akhirnya menjatuhkan dukungan kepada Anies Baswedan. Anies berterima kasih kepada Partai Umat yang mempercayakan amanah untuk jadi capres. Dia lantas menyebut dukungan tersebut adalah tanda dari sebuah kepercayaan. Saya sampaikan kepada semua yang berikan dukungan support, itu adalah tanda kepercayaan. Saya sampaikan terima kasih, kata Anies dalam konferensi pers. Sebenarnya Anies harusnya paham dukungan dari Partai Umat ini bisa jadi bumerang. Yang pertama, Partai Umat tegas mengatakan akan mengusung politik identitas, bahkan akan memulai perjuangan dari rumah ibadah. Di saat rakyat sedang sinis dengan politisasi seperti itu, Partai Umat malah bangga menjadi bagian darinya. Ini namanya gali lubang kubur sendiri. Yang kedua, Amin Rais ini seperti sebuah kutukan kesialan. Siapapun yang dekat-dekat dengannya pasti akan sial dan kalah. Prabowo 2 kali didukung Amin Rais dan 2 kali kalah berturut-turut. Bahkan ketika politisasi agama sudah gencar dipakai, tetap saja kalah juga. Amin Rais pernah gunakan narasi partai Tuhan dan partai setan.
Bukannya efektif, rakyat malah kesel dengan Amin Rais yang sok suci seperti agen surga. Selain itu, dia juga pernah bilang tahun 2019 harus punya pemimpin baru. Dia terlihat muak dengan Jokowi dan ngebet mau Jokowi lengser. Dia minta masyarakat berdoa untuk meminta presiden baru yang tidak mengkriminalisasi ulama dan tidak menjual kekayaan bangsa ke negeri asing. Dia bahkan menyebut Tuhan akan malu jika tidak mengabulkan doa jutaan umat itu. Ya, hasilnya sama saja. Prabowo kalah lagi. Jokowi yang difitnah dengan masif tetap dipercaya rakyat. Mereka lebih percaya dengan apa yang sudah dilakukan Jokowi untuk negeri ini, ketimbang dengerin ucapan bacot kakek tua yang bahkan tidak berani jalan kaki dari Jakarta ke Jogja. Jadi Anies didukung Amin Rais, fix bakal sial dan kalah. Siapapun yang didukung Amin Rais pasti kalah. Kakek ini saja tidak bisa angkat dirinya jadi presiden. Bahkan mengangkat orang lain jadi presiden pun dia tidak mampu. Anies bangga dengan dukungan dari Partai Umat. Ini pemikiran yang aneh. Semua orang tahu selicik apa Amin Rais ini. Dia sudah langganan bermacam-macam julukan. Ada yang bilang dia badut politik, gelandangan politik, bahkan ada yang menyebutnya dengan sengkuni. Bagaimana dengan sebutan Bapak Reformasi? Reformasi dari Hong Kong. Palingan itu cuma klaim dari dia sendiri, saking tidak ada prestasinya. Kerjanya jualan bacot dan klaim sepihak. Kakek satu ini, kalaupun minggat dan pindah ke warganegaraan, tak ada yang peduli. Bahkan banyak yang akan bahagia, berkurang satu tukang bikin semak dunia persilatan. Jadi intinya, bodoh aja deh kalau mau didukung Amin Rais, sial bakal datang. Kekalahan pasti terjadi, ibarat dia itu sebuah noda, malah dideketin. Habislah baju yang dekat-dekat dia, ya ikutan kotor. Kalau ada track record Amin Rais yang membanggakan hanya ada satu, yaitu membuat semua orang yang dia dukung kalah di Pilpres, itu sudah ada buktinya. Kalau saya sih bakal lari kalau dideketin Amin Rais. Didekati dia itu jauh lebih menakutkan ketimbang dikejar tukang kredit yang mau nagih hutang. Didukung dia itu bakal susah menang Pilpres, jauh lebih susah ketimbang nagih utang 50 miliar. Lihat saja kondisi keluarganya, urus keluarganya saja tidak beres, putranya diceraikan. Anaknya yang satu lagi ngakunya dokter, tak taunya hanya dokter gigi, termakan hoax oleh nenek tua yang mengaku dibogem mentah. Kata orang, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Benar sih, anaknya aja gitu kelakuannya. Lihat saja kelakuan bapaknya sendiri kayak gimana. Urus keluarga saja belum beres, apalagi mau urus politik negara. Mimpi ketinggian dan terlihat malu-maluin. Harusnya PKS juga ikut mendukung Anies biar semakin terpetakan siapa-siapa saja yang wajib dihindari. Kadang kalau dipikir, mereka mau pakai politik identitas. Kenapa tidak dilawan balik dengan cara yang sama? Boleh kan kita bilang presiden harus pribumi asli, bukan dari Yaman atau Timur Tengah? Mereka adalah pendatang, apalagi mereka didukung oleh orang-orang yang mau merongrong negeri ini. Mereka aja boleh berpolitik kayak seperti itu, kenapa kita tidak? Ya, bagaimana menurut Anda?